all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 7, dengan tema program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, untuk pembahasan pertama akan dibahaskan oleh Siti Jaza Mustafa. Siti Jaza Mustafa, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian program bimbingan konseling AUD. Program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah kegiatan yang dirancang untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh, baik itu kognitif, sosial emosional, maupun motorik. Program ini tidak hanya membantu anak saat menghadapi masalah, tetapi juga membantu mereka mengenal diri, mengelola perasaan, dan berinteraksi dengan teman. BK dilakukan dengan cara yang sesuai dengan dunia anak, seperti bermain dan bercerita, sehingga anak merasa nyaman. Intinya tuh BK PAUD membantu anak tumbuh optimal dan belajar menghadapi berbagai situasi secara positif. Nah, selanjutnya ada tujuan program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, tujuannya itu ada 4 hal utama. Yang pertama, BK membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri. Jadi, anak belajar memahami kemampuan mereka, kebiasaan mereka, termasuk apa yang mereka sukai atau tidak sukai. Hal ini penting supaya anak bisa tumbuh dengan rasa percaya diri. Yang kedua, program bimbingan konseling membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Setiap anak tuh mempunyai kelebihan masing-masing. Dan melalui bimbingan konseling, guru bisa membantu anak untuk mengoptimalkan kemampuan itu. Misalkan kemampuan berbahasa, bersosialisasi, dan motorik. Nah, yang ketiga, tujuannya bimbingan konseling bertujuan untuk membantu anak mengatasi berbagai kesulitan atau permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya, anak yang sulit berpisah dengan orang tua, sulit berinteraksi, atau mengalami kebingungan dalam kegiatan tertentu. Nah, di sini BK membantu memberikan dukungan supaya anak tuh bisa melewati hambatan tersebut. Nah, yang keempat, tujuannya itu program bimbingan konseling mempersiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk pendidikan berikutnya. Jadi sebelum anak tuh masuk ke tahap yang lebih tinggi, mereka sudah siap secara emosional, siap bekerja sama, dan memiliki dasar kemampuan sosial yang baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini itu di lembaga PAUD meliputi beberapa tahap utama. Dia ada perencanaan, pengelolaan, pelayanan, dan evaluasi. Nah, untuk perencanaan itu dia tentukan dulu kebutuhan perkembangan anak, misalnya kayak kognitif, sosial, emosional, dan motorik. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan, di mana pengelolaan itu yaitu kumpulin dulu data anak, sediakan media ataupun fasilitas anak, kemudian koordinasikan dengan guru dan orang tua. Kemudian yang ketiga ada pelayanan. Laksanakan pelayanan lewat permainan cerita, diskusi, kelompok kecil dengan bahasa anak dan lingkungan aman dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi, yaitu nilai hasil layanan, lakukan tindak lanjut atau rujukan jika perlu. Baik, itu saja.
Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling yang efektif nih untuk membantu mengatasi permasalahan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama itu ada layanan yang menggunakan pendekatan bermain, misalnya dengan bermain edukatif, terus anak bisa bermain dengan peran, kemudian juga bermain boneka, karena anak di usia rentan seperti itu melalui bermainlah anak memulai aktivitas belajarnya. Nah, yang kedua ada layanan kelompok kecil, yang mana layanan kelompok kecil ini anak melatih interaksi, berbagi, dan juga mengelola emosi bersama teman sebayanya. Nah, yang ketiga ada kolaborasi dengan orang tua yang melibatkan anak dalam belajar itu melibatkan orang tuanya, yaitu proses layanan, misalkan parenting workshop atau komunikasi rumah atau sekolah, sehingga dukungan sosial emosional bisa diteruskan di rumah. Dan yang keempat ada layanan yang adaptif, yang mana layanan itu layanan yang adaptif terhadap karakteristik anak usia dini, yaitu bahasa sederhana, lingkungan aman, stimulasi emosi, dan juga sosial, bukan untuk metode konseling orang dewasa. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini di lembaga PAUD. Yang pertama, faktor pendukung. A-nya, dukungan seluruh pihak sekolah dan orang tua, yaitu yang dimaksud dengan dukungan seluruh pihak sekolah dan orang tua, keterlibatan guru, kepala sekolah, staf administrasi, serta kerjasama aktif dengan orang tua menjadi landasan penting keberhasilan layanan BK. Ketika semua pihak memahami tujuan BK, yaitu membantu perkembangan sosial emosional, perilaku, dan kemandirian anak, maka proses identifikasi masalah, intervensi, serta tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif. Dukungan ini juga menciptakan lingkungan belajar yang konsisten antara sekolah dan rumah, sehingga strategi intervensi dapat diterapkan secara berkesinambungan. Yang kedua, atau yang B, kompetensi guru yang memadai kompetensi guru yang memadai dan mampu bekerja sama. Guru PAUD yang memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini, keterampilan observasi, serta kemampuan memberikan pendekatan konseling yang sesuai usia, atau developmentally appropriate counseling, akan memudahkan pelaksanaan program BK. Kemampuan guru untuk bekerja sama dengan sesama pendidik, guru BK atau konselor eksternal juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan. Kompetensi ini mencakup kesabaran, empati, komunikasi efektif, serta kemampuan memahami karakter unik setiap anak. Yang ketiga, atau yang ke C, ketersediaan sarana dan media permainan. Program BK di PAUD sangat bergantung pada media yang bersifat bermain seperti boneka, gambar ekspresi, puzzle, alat seni, area drama, dan permainan sensori motor. Media ini membantu anak mengungkapkan emosi secara tidak langsung, sehingga proses konseling menjadi lebih natural, aman, dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Lingkungan yang kaya media memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan identifikasi perilaku, stimulasi perkembangan, serta membantu anak belajar mengelola emosi melalui aktivitas bermain. Yang kedua, faktor penghambat pelaksanaan program BK di PAUD. Yang pertama, kurangnya kerjasama orang tua dalam tindak lanjut di rumah. Beberapa orang tua tidak melanjutkan strategi pembiasaan atau intervensi perilaku di rumah karena keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman mengenai tujuan BK, atau anggapan bahwa masalah perkembangan anak hanya tanggung jawab sekolah. Ketidakkonsisten ini antara pendekatan di rumah dan sekolah menghambat perkembangan anak dan membuat program BK kurang efektif. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dalam waktu pelaksanaan layanan. Keterbatasan ruang khusus untuk layanan BK, kurangnya alat permainan edukatif atau APE, atau jadwal kegiatan belajar yang padat seringkali menjadi hambatan. Guru PAUD juga memiliki tanggung jawab kelas yang besar, sehingga waktu untuk melakukan observasi mendalam atau intervensi individual menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pelayanan BK tidak optimal, terutama bagi anak yang membutuhkan perhatian lebih intensif.
3. Perbedaan kemampuan dan pola pikir anak usia dini. Anak usia dini memiliki variasi perkembangan yang sangat lebar, baik secara kognitif, sosial, bahasa, maupun emosional. Perbedaan ini membuat guru harus menerapkan pendekatan yang sangat fleksibel dan personal. Beberapa anak membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami arahan, mengekspresikan emosi, atau beradaptasi dengan strategi. Pengelolaan perilaku tertentu. Kondisi ini bisa memperlambat proses konseling dan menuntut guru untuk terus menyesuaikan metode yang digunakan. Jadi, kesimpulan yang dapat dipetik adalah program bimbingan dan konseling di PAUD sangat penting untuk membantu anak berkembang secara sosial, emosional, dan moral sejak dini. Melalui program ini, guru bisa lebih cepat mengenali kebutuhan dan masalah anak sehingga dapat memberikan pendampingan yang tepat. Keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru memahami karakter anak serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Nah, tantangan yang sering muncul biasanya karena masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya layanan bimbingan konseling dan terbatasnya fasilitas. Jika direncanakan dengan baik dan dijalankan secara konsisten, maka program bimbingan konseling dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, hangat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Baik,